Pernahkah Anda mendengar pepatah bahwa satu lubang kecil di batang pohon berarti akhir dari segalanya? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa semua ketakutan Anda tentang hama penggerek batang, atau yang sering kita sebut kumbang kulit kayu, sebagian besar adalah sebuah kebohongan besar? Ya, Anda tidak salah dengar. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat melegakan bagi Anda yang baru saja menanam pohon di kebun. Sebagian besar orang langsung panik, berlari mencari racun kimia paling keras, dan merasa putus asa saat melihat tanda-tanda kehadiran serangga ini. Tapi, mari kita berhenti sejenak. Jika pohon di kebun Anda masih muda, bersiaplah untuk mendengar sebuah rahasia yang tidak banyak dibicarakan oleh penjual pestisida. Di video ini, saya berjanji Anda akan mengetahui mengapa pohon muda Anda sebenarnya adalah petarung yang jauh lebih tangguh daripada yang Anda bayangkan. Apakah Anda siap untuk mengubah cara pandang Anda 180 derajat dan berhenti membuang uang untuk kekhawatiran yang tidak perlu? Mari kita buktikan bersama. Sebelum kita masuk ke rahasia utamanya, mari kita samakan pemahaman kita tentang siapa sebenarnya musuh yang sedang kita bicarakan ini. Hama penggerak batang atau kumbang kulit kayu adalah serangga kecil yang memiliki reputasi sangat mengerikan di dunia pertanian dan kehutanan. Secara historis, kawanan serangga ini memang telah menghancurkan ribuan hektar hutan tua di berbagai belahan dunia. Cara kerja mereka cukup sederhana namun mematikan. Mereka mengebor masuk ke bawah kulit kayu, membuat terowongan, dan bertelur di sana. Larva yang menetas kemudian akan memakan jaringan pembuluh darah pohon, memutus aliran nutrisi dan air dari akar ke daun. Kedengarannya seperti mimpi buruk yang sempurna untuk kebun kesayangan Anda, bukan? Karena reputasi historis inilah, setiap kali seseorang melihat serangga kecil di dekat pohon mereka, alarm kepanikan langsung berbunyi. Para ahli agronomi masa lalu sering merekomendasikan tindakan pencegahan yang ekstrim. Namun, konteks cerita horor ini seringkali melupakan satu faktor yang sangat penting, yaitu usia dan tingkat vitalitas dari pohon yang diserang. Mari kita mulai dengan membongkar mitos pertama yang paling sering membuat orang tidak bisa tidur nyenyak. Mitos itu adalah anggapan bahwa hama penggerek batang adalah monster yang tidak terkalahkan dan akan menyerang pohon apa saja tanpa pandang bulu. Ini adalah kesalahan berpikir yang sangat fatal. Kenyataannya, di alam liar, serangga ini sebenarnya berperan sebagai petugas kebersihan. Mereka dirancang oleh alam untuk mencari, menyerang, dan menguraikan pohon-pohon yang sudah tua, sakit, atau hampir mati. Hama ini menggunakan antena mereka yang sangat sensitif untuk mencium aroma bahan kimia tertentu yang hanya dikeluarkan oleh pohon yang sedang mengalami stres berat. Jadi, bayangkan mereka seperti burung bangkai di padang pasir. Mereka tidak berburu mangsa yang sedang berlari kencang dan sehat bugar. Mereka mencari mangsa yang sudah pincang dan tertinggal dari kawanannya. Ketika Anda memiliki pohon muda yang baru ditanam dan sedang tumbuh dengan sangat pesat, pohon tersebut memancarkan sinyal kimia yang sama sekali berbeda. Pohon muda Anda pada dasarnya berteriak kepada dunia bahwa ia penuh dengan energi dan kehidupan, bukan sinyal kematian yang dicari oleh para hama penggerek batang ini. Lalu, bagaimana sebenarnya mekanisme pertahanan pohon muda ini bekerja? Bayangkan, pohon muda Anda seperti seorang remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan pesat, penuh energi, dan memiliki metabolisme yang sangat cepat. Ketika pohon muda sedang dalam kondisi optimal, mereka memproduksi getah atau resin dalam jumlah yang sangat besar dan dengan tekanan yang sangat tinggi di dalam jaringan pembuluhnya. Tekanan hidrolik di dalam batang pohon muda ini bisa disamakan dengan selang pemadam kebakaran yang sedang menyala penuh. Inilah senjata rahasia mereka yang paling mematikan bagi serangga kecil. Getah ini bukan sekedar cairan lengket biasa, melainkan cairan pertahanan yang dipenuhi dengan senyawa kimia alami yang beracun bagi banyak serangga dan jamur. Kemampuan memproduksi getah dalam jumlah melimpah inilah yang membedakan pohon muda yang sehat dari pohon tua yang sudah rapuh. Oleh karena itu, kunci dari perlindungan kebun Anda bukanlah pada seberapa banyak pestisida yang Anda semprotkan ke udara,
melainkan pada seberapa baik Anda menjaga agar mesin penghasil getah alami di dalam batang pohon ini terus bekerja dengan kecepatan maksimal. Untuk memahami betapa hebatnya pertahanan ini, mari kita bayangkan sebuah ilustrasi yang sangat jelas tentang apa yang terjadi ketika seekor kumbang kulit kayu yang nekat mencoba menyerang pohon muda Anda. Kumbang tersebut hinggap di kulit kayu, menggunakan rahangnya yang kecil namun tajam, dan mulai menggigit permukaan batang. Ia bermaksud membuat lubang masuk untuk bertelur. Namun, begitu ia berhasil menembus lapisan luar kulit kayu dan mencapai jaringan pembuluh yang hidup, kejutan besar menantinya. Bukannya menemukan tempat yang kering dan aman untuk membuat sarang, kumbang tersebut langsung dihantam oleh semburan getah bertekanan tinggi. Cairan lengket ini akan langsung mengalir keluar dari luka gigitan tersebut. Getah ini dengan cepat akan menutupi tubuh kumbang, menyumbat saluran pernapasannya, dan secara harfiah mendorong serangga itu keluar dari lubang yang baru saja ia buat. Dalam hitungan menit atau jam, kumbang yang malang itu akan mati tenggelam di dalam cairan lengket tersebut, dan getah akan mengeras di udara terbuka, menutup luka seperti plester alami. Pohon Anda menang telak tanpa Anda perlu melakukan apa-apa. Sekarang Anda mungkin bertanya, jika pohon muda sekuat itu, mengapa masih banyak orang yang gagal dan pohon mudanya tetap mati? Jawabannya membawa kita pada poin yang sangat penting, yaitu membedakan antara pohon yang masih muda dengan pohon yang sehat. Usia muda saja tidak cukup jika pohon tersebut hidup dalam penderitaan. Seekor kumbang tidak peduli apakah pohon Anda baru berumur 2 tahun jika pohon tersebut setengah mati kehausan. Ketika sebuah pohon muda mengalami kekeringan yang parah, akar mereka tidak bisa menyerap cukup air. Tanpa air yang cukup, pohon tidak dapat menciptakan tekanan hidrolik yang kita bahas sebelumnya. Cairan getah menjadi kental, lambat, dan volumenya menyusut drastis. Inilah momen yang sangat berbahaya. Ketika pohon muda kehilangan tekanan getahnya, ia kehilangan senjata utamanya. Saat kumbang nekat tadi mencoba menggigit kulit kayu pohon yang kehausan ini, tidak ada semburan getah yang menenggelamkannya. Kumbang itu akan berhasil masuk, membuat terowongan dengan mudah, dan mulai berkembang biak. Jadi, musuh sejati Anda bukanlah sang kumbang, melainkan kelalaian dalam memberikan kebutuhan dasar tanaman Anda. Hal ini membawa kita pada kesalahan paling umum yang dilakukan oleh para pemilik kebun baru. Karena panik berlebihan terhadap mitos hama penggerek, banyak orang yang rutin menyemprotkan pestisida kimia spektrum luas ke seluruh bagian pohon muda mereka setiap 2 minggu sekali. Ini adalah sebuah ironi yang sangat menyedihkan. Mengapa? Karena ketika Anda menyemprotkan racun kimia keras ini, Anda tidak hanya membunuh hama, tetapi Anda juga membunuh semua serangga menguntungkan yang ada di kebun Anda. Anda membunuh tawon parasit yang secara alami memburu kumbang. Anda mengusir burung-burung kecil yang memakan serangga. Lebih buruk lagi, banyak bahan kimia keras ini sebenarnya bisa menyebabkan stres ringan pada jaringan daun pohon muda itu sendiri. Alih-alih melindungi, Anda justru merusak ekosistem pertahanan alami dan sedikit banyak menghambat pertumbuhan optimal pohon Anda. Jika Anda memiliki pohon muda yang sehat, segar, dan tumbuh subur, tindakan menyemprotkan racun tanpa alasan ini seperti meminum antibiotik dosis tinggi setiap hari. Padahal, Anda tidak sedang sakit. Itu hanya akan menciptakan masalah baru di masa depan. Oleh karena itu, mari kita ubah fokus kita dari mencoba membunuh serangga menjadi mencoba membangun kesehatan tanah yang luar biasa. Tanah adalah fondasi dari segalanya. Sistem akar yang kuat adalah mesin pemompa air yang menciptakan pertahanan getah yang kita butuhkan. Banyak orang menanam pohon muda di tanah yang padat, keras seperti batu bata, dan miskin bahan organik. Akar tidak bisa bernapas dan tidak bisa menyebar untuk mencari air dan nutrisi. Jika Anda menanam di tanah seperti ini, pohon muda Anda sudah stres sejak hari pertama ia dipindahkan dari pot. Mulailah dengan memperbaiki tanah. Gunakan kompos organik yang melimpah, berikan lapisan mulsa di sekitar pangkal pohon untuk menjaga kelembapan, dan pastikan drainase airnya baik agar akar tidak membusuk. Ketika tanah Anda hidup dengan jutaan mikroorganisme yang bermanfaat,
akar pohon muda Anda akan tumbuh dengan sangat agresif. Akar yang bahagia berarti tajuk pohon yang rimbun. Dan tajuk yang rimbun berarti tekanan getah yang tidak terkalahkan. Fokuslah pada apa yang ada di bawah tanah, dan masalah di atas tanah seringkali selesai dengan sendirinya. Selain masalah tanah, teknik penyiraman adalah faktor penentu hidup dan mati bagi pohon muda dalam melawan hama. Menyiram terlalu sering dengan jumlah air yang sedikit adalah kebiasaan buruk yang harus segera Anda hentikan. Penyiraman dangkal seperti ini membuat akar pohon menjadi malas dan hanya tumbuh di permukaan tanah. Ketika cuaca tiba-tiba menjadi sangat panas selama beberapa hari saja, lapisan atas tanah akan langsung mengering, dan pohon Anda akan langsung mengalami stres air yang parah. Saat stres air terjadi, produksi getah berhenti, dan sinyal aroma panggilan untuk para kumbang kulit kayu pun mulai dipancarkan ke udara. Cara yang benar adalah melakukan penyiraman yang dalam dan tuntas, meskipun tidak dilakukan setiap hari. Biarkan air meresap jauh ke dalam tanah, untuk mendorong akar tumbuh ke bawah, mencari cadangan air tanah yang lebih stabil. Pohon dengan sistem akar yang dalam akan jauh lebih tangguh menghadapi fluktuasi cuaca ekstrim. Mereka tetap bisa mempertahankan tekanan getah yang tinggi, meskipun matahari bersinar sangat terik. Ini adalah perisai pelindung yang Anda bangun melalui kebiasaan menyiram yang cerdas. Nutrisi atau pemupukan juga memainkan peran yang tidak kalah pentingnya dalam menyusun baju zirah untuk pohon muda Anda. Pohon membutuhkan keseimbangan nutrisi untuk membangun dinding sel yang kuat. Nitrogen memang bagus untuk pertumbuhan daun yang hijau, tetapi pemberian nitrogen yang berlebihan justru bisa menjadi bumerang. Terlalu banyak nitrogen akan menghasilkan pertumbuhan tunas baru yang sangat cepat, namun memiliki jaringan yang lunak dan berair. Jaringan yang terlalu lunak ini ibarat prasmanan gratis yang sangat mudah digigit oleh serangga apapun, termasuk penggerek batang. Yang Anda butuhkan adalah keseimbangan dengan kalium dan kalsium. Kalium membantu mengatur tekanan air di dalam sel, sementara kalsium bertindak seperti semen yang memperkuat dinding sel tanaman. Ketika sel-sel kayu dan kulit pohon memiliki dinding yang tebal dan kuat, berkat nutrisi yang seimbang, kumbang kecil itu akan kesulitan bahkan untuk memulai gigitan pertama mereka. Mereka akan menguras terlalu banyak energi hanya untuk menembus kulit luar, dan seringkali mereka akan menyerah dan mencari pohon lain yang nutrisinya buruk dan kulitnya lebih rapuh. Ada satu hal lagi yang sering memicu datangnya serangan pada pohon muda, yaitu luka fisik yang tidak disengaja. Luka ini seringkali disebabkan oleh alat-alat pemotong rumput atau mesin babat gulma yang mengenai pangkal batang pohon muda. Kulit kayu pada pohon muda masih sangat tipis dan sensitif. Saat senar mesin pemotong rumput melukai batang, itu sama saja dengan membuka pintu gerbang lebar-lebar bagi hama penggerek. Luka tersebut mengganggu aliran pembuluh getah dan memancarkan sinyal stres yang sangat kuat ke udara. Ini adalah kesalahan manusia yang sepenuhnya bisa dihindari, tetapi seringkali menjadi penyebab utama mengapa pohon muda yang sehat tiba-tiba diserang. Untuk mencegah hal ini, buatlah jarak aman berbentuk lingkaran di sekitar pangkal batang. Penuhi lingkaran ini dengan mulsa daun atau serpihan kayu yang tebalnya sekitar 5 hingga 7 cm. Pastikan mulsa tidak menyentuh langsung kulit batang agar tidak memicu kebusukan. Lingkaran mulsa ini tidak hanya menjaga kelembapan, tetapi juga bertindak sebagai zona aman fisik agar alat-alat berat dan tajam tidak pernah mendekati batang pohon muda kesayangan Anda. Masalah lain yang mirip dengan luka fisik adalah kerusakan akibat cuaca, khususnya paparan sinar matahari yang terlalu ekstrim, atau yang biasa disebut dengan luka bakar matahari pada kulit pohon. Ketika pohon baru saja ditanam dari tempat pembibitan yang teduh ke area terbuka yang mendapat sinar matahari penuh, kulit batang mereka bisa melepuh dan retak. Retakan ini adalah jalur masuk yang sangat disukai oleh kumbang kulit kayu, karena tidak ada getah di area yang selnya sudah mati terbakar. Untuk mengatasi hal ini, banyak petani berpengalaman menggunakan trik lama yang sangat efektif, yaitu mengecat batang pohon muda dengan cairan kapur atau cat lateks putih berbahan dasar air yang sudah diencerkan.
Warna putih ini akan memantulkan panas dari sinar matahari yang terik, menjaga suhu batang tetap sejuk, dan mencegah kulit kayu retak. Langkah sederhana yang sering diabaikan ini bisa mengurangi risiko masuknya hama penggerek hingga 90% pada tahun-tahun pertama pertumbuhan pohon di kebun yang terbuka. Bagaimana dengan pemangkasan cabang? Cara Anda memangkas pohon muda juga sangat menentukan apakah Anda mengundang hama atau menolaknya. Memangkas cabang menggunakan gunting atau gergaji yang tumpul akan meninggalkan luka yang bergerigi dan hancur. Luka yang tidak rapi ini sangat sulit disembuhkan oleh pohon dan akan mengeluarkan aroma senyawa kimia yang mengundang berbagai macam hama selama berminggu-minggu. Selain itu, memotong cabang terlalu dekat dengan batang utama sehingga merusak kerah cabang akan membuat pohon muda kesulitan menutup luka tersebut dengan jaringan kalus alami. Jika Anda ingin memangkas, gunakanlah alat yang sangat tajam dan steril. Potonglah dengan teknik yang benar agar luka menjadi rata dan bersih. Pohon muda yang sehat akan segera merespons potongan yang bersih ini dengan mengeluarkan lapisan pelindung dari getah dan menutupnya rapat-rapat dalam waktu singkat. Semakin cepat luka tertutup, semakin kecil kemungkinan hama penggerek bisa mencium bau getah yang terbuka dan masuk ke dalam jaringan. Mari kita bahas konsep yang sangat menarik tentang ekosistem mikro di kebun Anda. Banyak orang menginginkan kebun yang sangat bersih, rapi, dan steril dari segala jenis serangga. Namun, kebun yang steril justru sangat rentan terhadap ledakan populasi hama. Mengapa? Karena ketika hama penggerek batang tiba-tiba datang terbang terbawa angin, tidak ada pasukan penjaga yang menyambut mereka. Pasukan penjaga yang saya maksud adalah predator alami. Alam telah menyediakan burung pelatu kecil, tawon parasitoid yang ukurannya sekecil debu, laba-laba pemburu, dan berbagai jenis serangga pemangsa lainnya. Tawon parasitoid ini luar biasa. Mereka bisa mendeteksi getaran larva hama yang bersembunyi di bawah kulit kayu, lalu mengebor kulit kayu dengan jarum mereka sendiri dan meletakkan telur di dalam tubuh hama tersebut. Jika Anda memelihara keragaman tanaman berbunga di sekitar kebun Anda untuk mengundang serangga baik ini, Anda sedang membangun pasukan keamanan swasta yang bekerja 24 jam sehari tanpa Anda harus membayar sepeser pun. Sekarang, bagaimana jika Anda menemukan serbuk kayu halus yang sangat mencurigakan di pangkal pohon muda Anda? Serbuk ini biasanya terlihat seperti serbuk gergaji berwarna coklat muda. Ini adalah momen di mana sebagian besar orang akan kehilangan akal sehat dan mulai menebang pohon tersebut karena menganggap semuanya sudah terlambat. Jika Anda melihat serbuk ini, tarik napas dalam-dalam. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mencari tahu dari mana serbuk itu berasal. Cari lubang kecil di batang, dan perhatikan baik-baik. Jika pohon Anda sehat, Anda mungkin akan melihat sebuah gumpalan resin atau getah yang mengeras tepat di mulut lubang tersebut. Kadang-kadang gumpalan ini berwarna kekuningan atau sedikit kemerahan. Jika Anda melihat gumpalan getah ini, Anda harus tersenyum. Itu adalah bukti nyata bahwa sistem pertahanan hidrolik yang kita bahas tadi sedang bekerja keras. Dan kemungkinan besar hama yang mencoba masuk telah berhasil diusir atau ditenggelamkan di dalam getah tersebut. Anda hanya perlu membersihkan serbuknya dan terus merawat pohon Anda seperti biasa. Namun, jika Anda melihat lubang yang terbuka bersih dan serbuk kayu terus bertambah setiap harinya tanpa ada tanda-tanda keluarnya cairan pelindung alami, barulah Anda perlu melakukan intervensi fisik. Sekali lagi, Anda tidak perlu langsung menyemprotkan racun mematikan kemana-mana. Salah satu metode yang sangat klasik, sederhana, namun efektif untuk pohon yang masih muda dan terjangkau adalah dengan menggunakan seutas kawat logam yang kecil dan lentur, seperti kawat gitar bekas atau kawat rem sepeda. Anda dapat dengan hati-hati memasukkan kawat tersebut ke dalam lubang terowongan dan secara perlahan mendorongnya masuk untuk menusuk hama yang bersembunyi di dalamnya. Anda akan merasakan sedikit perlawanan jika kawat tersebut mengenai serangga, dan masalah selesai secara mekanis tanpa mencemari tanah Anda. Setelah Anda yakin terowongan sudah bersih, Anda bisa menutup lubang tersebut dengan lilin lebah organik atau pasta penutup luka pohon, agar tidak dimasuki oleh hama sekunder atau jamur pembusuk kayu.
Sangat mudah dan ramah lingkungan. Penting juga untuk menyadari bahwa serangan hama seringkali bersifat musiman. Kumbang kulit kayu memiliki siklus terbang, di mana mereka keluar dari tempat persembunyian musim dingin mereka dan mulai mencari rumah baru. Di wilayah dengan 4 musim, ini biasanya terjadi di awal musim semi saat suhu mulai menghangat. Di negara tropis, siklus ini seringkali berkaitan dengan perubahan dari musim hujan ke musim kemarau, atau sebaliknya, ketika tekanan kelembapan berubah drastis. Dengan mengetahui pola perilaku ini, Anda bisa selangkah lebih maju. Menjelang masa-masa kritis tersebut, Anda bisa memastikan pohon muda Anda dalam kondisi prima. Berikan tambahan penyiraman jika cuaca tiba-tiba mengering, atau berikan asupan pupuk organik cair ringan untuk mendorong aliran nutrisi. Dengan memastikan mesin kehidupan pohon Anda menyala penuh tepat pada saat gerombolan serangga mulai terbang mencari kelemahan, Anda menjamin kebun Anda dicoret dari daftar target operasi mereka. Ada juga trik manipulasi aroma yang bisa Anda terapkan di sekitar pohon muda kesayangan Anda. Karena hama penggerek batang ini sangat mengandalkan indera penciuman mereka untuk menemukan pohon yang sedang stres, Anda bisa mengacaukan radar mereka. Menanam tanaman pendamping yang memiliki aroma sangat tajam di sekitar pohon buah Anda bisa menjadi strategi pertahanan lapis kedua. Bawang putih, daun bawang, atau herba seperti kemangi dan rosemary mengeluarkan senyawa aromatik yang sangat kuat ke udara. Bau yang menyengat dari tanaman-tanaman herba ini bisa bertindak sebagai tirai asap tak kasat mata. Ketika hama penggerek terbang di sekitar kebun Anda, penciuman mereka menjadi bingung karena aroma khas pohon yang mungkin sedang mengalami stres ringan berhasil ditutupi oleh bau tajam dari tanaman pendamping tersebut. Serangga akan lebih memilih terbang ke tempat lain yang sinyal targetnya lebih jelas dan tidak membingungkan antena mereka. Untuk memberi Anda gambaran yang lebih nyata, izinkan saya membagikan kisah tentang 2 orang petani. Petani pertama sangat paranoid. Ia memiliki kebun apel yang baru ditanam. Setiap kali ia melihat serangga di batang, ia menyemprotkan pestisida kimia kelas berat. Setelah 3 tahun, tanahnya menjadi keras. Tidak ada cacing tanah. Pohonnya tumbuh lambat karena daunnya sering hangus oleh bahan kimia. Dan akhirnya ketika kekeringan melanda, banyak pohon mudanya yang mati diserang hama karena sistem kekebalannya sudah hancur. Di sisi lain, petani kedua menerapkan ilmu agronomi modern. Ia fokus membuat kompos terbaik dari sisa daun, menutupi tanahnya dengan mulsa tebal, dan memasang sistem irigasi tetes yang konsisten. Ia jarang peduli pada serangga yang lewat. Pohonnya tumbuh 2 kali lipat lebih cepat, dengan batang yang membengkak penuh cairan getah kehidupan. Saat kumbang menyerang, pohon-pohon petani kedua memuntahkan resin begitu banyak, hingga batang pohon terlihat mengkilap. Kebun petani kedua ini bertahan melewati musim kemarau terburuk tanpa kehilangan satu pohon pun. Kisah 2 petani ini adalah inti dari apa yang selalu diajarkan oleh para ahli agronomi sejati. Tanaman memiliki bahasa mereka sendiri, dan pertahanan mereka sendiri yang telah berevolusi selama jutaan tahun sebelum manusia menemukan bahan kimia sintetis pertama. Masalah terbesar kita sebagai manusia modern adalah ketidaksabaran dan keinginan untuk mengendalikan setiap aspek kecil di alam secara paksa. Kita lupa bahwa campur tangan yang berlebihan justru merusak mekanisme keseimbangan halus yang sudah ada. Setiap kali Anda tergoda untuk mengambil botol semprotan racun saat melihat 1 atau 2 ekor hama di pohon muda Anda, berhentilah sejenak. Berjongkoklah, raba tanah di sekitar pohon tersebut. Periksa apakah tanahnya kering kerontang atau terlalu basah hingga menggenang. Lihatlah warna daunnya. Apakah mereka hijau pekat kehitaman atau pucat kekurangan nutrisi? Ubah pertanyaan Anda dari, apa racun yang bisa membunuh serangga ini? Menjadi, apa yang kurang dari lingkungan pohon ini sehingga ia terlihat lemah? Bahkan, jika ada beberapa pohon muda di kebun Anda yang secara genetik memang cacat atau akarnya sudah membusuk sejak sebelum Anda membelinya dari tempat pembibitan, dan hama akhirnya berhasil membunuh pohon tersebut, anggaplah itu sebagai sebuah proses seleksi alam yang menguntungkan Anda dalam jangka panjang. Ya, ini mungkin terdengar agak ekstrim,
tetapi tanaman yang lemah secara bawaan hanya akan menjadi beban bagi Anda. Mereka akan terus membutuhkan biaya perawatan ekstra, pemupukan lebih banyak, dan selalu menjadi titik masuk bagi penyakit untuk menyebar ke pohon lain yang sehat. Dengan membiarkan alam membersihkan individu yang memang tidak layak bertahan, Anda bisa menggantinya dengan bibit baru yang kualitasnya lebih unggul. Pada akhirnya, Anda hanya akan memiliki populasi pohon yang benar-benar tangguh, genetik yang kuat, dan siap menghasilkan buah berlimpah selama puluhan tahun ke depan, tanpa membuat kepala Anda pusing setiap kali musim hama tiba. Jadi, mari kita tarik kesimpulan dari semua perjalanan kita membahas rahasia tersembunyi kebun ini. Pohon muda bukanlah bayi tanpa daya yang menunggu untuk dimakan. Mereka adalah pabrik biologis bertenaga tinggi yang siap menenggelamkan musuh-musuh kecil mereka dalam lautan getah lengket pelindung. Asalkan Anda memberi mereka bahan bakar yang tepat. Mulai sekarang, buang jauh-jauh rasa takut yang tidak rasional itu setiap kali Anda mendengar nama hama penggerek batang. Jadikan kehadiran 1 atau 2 lubang kecil sebagai sistem peringatan dini. Sebuah alarm alami untuk segera mengecek kelembapan tanah, ketersediaan nutrisi, dan kondisi mulsa, bukan sebagai tanda kiamat bagi kebun Anda. Berikan kepercayaan pada kekuatan alam. Jadilah sekutu bagi pohon Anda dengan menyediakan fondasi pertumbuhan yang kuat, dan biarkan keajaiban imunologi tanaman melakukan pekerjaannya yang luar biasa untuk mengamankan investasi hijau Anda. Sampailah kita pada titik puncaknya. Sangat mengejutkan, bukan? Bahwa rahasia terbesar untuk mengalahkan serangga pembunuh pohon yang paling ditakuti ini ternyata bukanlah alat penyemprot berteknologi tinggi atau racun yang mahal, melainkan pemahaman sederhana tentang tekanan hidrolik getah, akar yang sehat, dan menghindari stres air pada tanaman. Inilah momen yang mengubah segalanya bagi perawatan kebun Anda. Dengan berfokus pada nutrisi dan perawatan mendasar, pohon muda Anda akan membentuk benteng pertahanannya sendiri, menghemat waktu, uang, dan menjaga lingkungan Anda tetap sehat. Kesimpulannya sangat jelas. Jangan perangi serangganya secara membabi buta, tetapi rawatlah pohonnya dengan sepenuh hati. Terima kasih banyak telah menemani saya mengupas tuntas rahasia alam ini sampai akhir. Jika Anda merasa wawasan ini bermanfaat dan mengubah cara Anda memandang masalah di kebun, pastikan Anda menekan tombol like sekarang juga, dan subscribe agar tidak ketinggalan teknik-teknik agronomi cerdas lainnya di masa depan. Nah, sekarang saya punya pertanyaan penting untuk Anda. Apakah Anda pernah memiliki pengalaman kepanikan menghadapi lubang hama di batang pohon, dan metode apa yang sebelumnya Anda gunakan? Mari kita diskusikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah.